create. Selanjutnya ini kita buat ID, ini kita buat NISN, ini kita buat nama, ini kita buat alamat. Niche kita ganti jadi varchar tipenya, nama juga beserta dengan alamat. Niche panjangnya kita buat aja 20, nama 100, alamat sama ya, kita buat 100. Ini kita buat 12. ID ini nanti berfungsi untuk auto increment ya. Kemudian kita save. Sudah terbentuk, kita change ya untuk ID-nya. Kita edit. Kita buat ini ya, kita checklist AI-nya ya, auto increment-nya. Jadi nanti akan memberikan nomor otomatis ya, 1 2 sampai seterusnya sesuai dengan banyaknya data kita. Kita save. Sudah. Kemudian coba kita isi ya, kita insert. Ini ID-nya nggak perlu diisi, ini niche-nya contoh 2022-001, namanya Amar, alamatnya contohnya Medan. Kita buat 2 ya, ini 2022-02 Antika, alamat Lubuk Pakam caranya. Kalau sudah kita go, kemudian kita browse, otomatis ada 2 data di tabel siswa. Jadi kita sudah punya database namanya CrudFlutter, kita sudah punya tabel namanya siswa, kemudian kita sudah isi dengan 2 data ya, dengan nama Amar dan Antika. Berarti database-nya sudah selesai dibuat. Langkah selanjutnya kita akan membuat file API ya di PHP, dimana nanti file API itu akan dihubungkan ke Flutter untuk memanggil daripada tabel yang ada di Flutter ini. Caranya gimana? Kita start, kemudian kita masuk ke Explore ya, atau tekan Windows E, kemudian di PC, lokas C, XAMPP nya ini yang saya pakai XAMPP 8 ya, di htdocs. Kemudian di sini aja ya, di Flutter API. Ini saya sudah punya sebuah directory di dalam htdocs namanya Flutter API. Dalam Flutter API ini saya buat folder ya, namanya CrudFlutter. Oke. Dimana isinya masih kosong. Oh, bukan ini ya. CrudFlutter ini masih kosong ya. Oke, kalau sudah kita buat direktorinya, sekarang kita coba akses ya. Tadi localhost Flutter API ya, enter. Jadi seperti ini, kita tadi CrudFlutter masih kosong ya, belum ada ya. Sekarang kita buat API-nya. Udah kita sediakan tempatnya, sekarang kita buat. Di sini saya menggunakan Sublime ya, editornya. Ini ya CrudFlutter. Ini tadi kan directory root-nya adalah Flutter API. Ini ada banyak ya file-file saya, tapi yang kita buat tadi adalah ini. Ini masih kosong ya, nggak ada ya. Kalau yang lain ini udah ada. Ini kita klik kanan new file, kemudian kita simpan, Ctrl S. Kita buat yang pertama itu adalah read.php. Nah ini jangan lupa .php. Save. Kalau dicek di sini, ini otomatis sudah ada satu file
Oke, sekarang kita buat PHP seperti ini, kode PHP ya. Kita buat string count sama dengan MySQL li kemudian kita buat servernya adalah localhost, koma lagi di luar, kita buat usernya root. Ini user untuk masuk ke ini ya, phpMyAdmin kita. Kebetulan saya di sini adalah root. Kemudian ya, passwordnya ini salah sini ya, di dalam passwordnya adalah kosong, berarti kutip 2 aja. Kemudian databasenya tadi adalah CRUD Flutter. Nah ini titik koma, kemudian kita buat lagi string MySQL atau string query aja ya. Query sama dengan MySQL li query seperti ini. Kita panggil string count-nya yang sudah kita buat di atas, koma, kita buat perintah select ya di MySQL, yaitu select bintang from dari database-nya, tabelnya, yaitu siswa. Oke, kalau sudah kita buat lagi $data sama dengan MySQL patch all, itu dari string query-nya, koma, kita buat MySQL source. Selanjutnya kita convert dia ke JSON dengan perintah echo, kemudian JSON encode ya, karena ada dua, decode dan encode. Yang di sini kita pilih yang encode. Value-nya adalah string data. Nah ini, jadi buat koneksinya, buat query-nya, tampili datanya ya. Ketika sudah di query, kita tampung datanya, kemudian kita tampilkan dengan echo. Kita simpan. Selanjutnya kita coba di sini, kita refresh dulu ya. Kita read. Ini call not MySQL function MySQL read stack 2. Kita cek dulu. Oh ini ya, coba new. Nah ini kita simpan, kita refresh lagi. MySQL, oh ini ada yang salah lagi. MySQL patch array-nya salah ini. PETCH. Nah ini kita refresh. Nah ini muncul ya. Nah seperti ini dia, dalam bentuk array.
ada Amar, kemudian ada Antika. Berarti API untuk create-nya sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang tinggal kita panggil. Jadi tadi udah buat database-nya, udah buat tabel, sudah buat IP read-nya. Sekarang kita buat project kita di Flutter. Berarti di sini kita buka Visual Studio Code, kemudian kita buat project baru, view command palette. Ini command palette-nya ini bisa muncul, mungkin bisa dilihat video tutorial sebelumnya atau bisa ini ya. Ini di sini ada extension, install, namanya ini Passback Assist. Nah ini. Oke, sekarang kita buat command palette, kemudian pilih new project, pilih aplikasi, kemudian pilih direktorinya. Saya buat punya saya itu adanya di D, kemudian di Flutter, di app materi project, kemudian di mana ya, oh ya di situ aja. Kemudian kita select a folder to create the project in. Kemudian kita buat namanya, kita buat Flutter CRUD ya, CRUD. Oke, kita enter aja. Kita tunggu, ini lagi proses. Sambil proses ini pastikan juga emulator kita sudah berjalan ya, sudah running. Nah, ini. Di sini saya menggunakan mirror ya, dari handphone langsung ya, handphone langsung, artinya handphone asli saya mirrorkan itu menggunakan aplikasi namanya Miroid. Boleh juga sih, biasanya saya pakai Memo ya emulatornya, tapi di sini saya pakai device langsung ya, device handphone langsung, tapi saya mirror dengan Miroid. Oke, sudah berhasil ya ini ya, sudah terbentuk ini. Langkah selanjutnya kita harus install package yang namanya HTTP Flutter. Nah ini kita cek ya. Nah ini fungsinya ini apa? Untuk mengoneksikan Flutter dengan API PHP ke MySQL. Nah ini caranya, ini kita copy aja, kita salin, atau bisa salin ini kita letakin di Passback YAML, kemudian letakin di dependencies. Nah ini di sini. Nah di sini. Kemudian tinggal di get paket. Nah ini. Kita tunggu sampai, nah kalau sudah exit code 0 berarti berhasil. Atau bisa juga ini di copy HTTP-nya saja, kemudian melalui Passback YAML atau command palette, kemudian pilih yang ini, add/update dependencies, masukkan nama dependencies-nya tadi. Nah itu bebas ya, ada dua cara. Ini kita langsung Passback YAML-nya aja, kita kopikan tadi, kita save ya. Kalau sudah, sekarang ini dia nge-get ya, exit code. Coba kita get lagi, atau ini kurang gini ya. Ah ya, kita simpan dulu. Oke, udah ya, ini harus sejajar. Kita close. Selanjutnya kita fokus ke lib ya, karena filenya itu ada di lib, kemudian main. Nah ini di lib ini kita buat sebuah directory, sebuah file namanya home page
Nah, jangan lupa datnya ya. Kemudian kita import materialnya, kita pakai staple widget. Nah ini kita staple, nah ini salah ya, staple. Nah ini widget, kita buat namanya home page. Sudah, seperti biasa ini kita ganti jadi scaffold yang ini. Kemudian scaffold butuh app bar, lagi ya, app bar butuh titlenya pakai widget text aja. Kita buat home, kita rapikan format dokumen. Sudah, kita simpan. Ini mainnya kita rapikan dulu, ini kita buang aja. Kemudian nah ini kita buang aja nih, kita buang semua blok sampai ke bawah. Oke, ini akan error. Ini kita ganti jadi home page yang punya kita tadi, yang ini home page. Otomatis dia akan, nah ini ya, import otomatis. Sudah, kita simpan. Sekarang coba kita running dulu ya. Kita run without debugging. Kita tunggu. Kita tunggu prosesnya. Ini akan membutuhkan waktu ya. Sambil nunggu mungkin ini rapikan. Ini agak lama karena kita baru buat projectnya ya, jadi dia masih running Gradle-nya ya. Tapi biasanya nanti kalau sudah pernah dijalankan itu akan lebih cepat lagi ya. Kita tunggu lagi.
lama ya, coba di stop lagi dulu. Kita running ulang lagi. Kita tunggu lagi ya. Oke, di sini sudah jalan ya. Ternyata tadi harus di stop dulu baru jalankan lagi. Ini sudah berhasil tampilannya ya. Kita bisa lihat di home-nya. Home page-nya ini home. Jadi kalau kita ganti ini, tambahin home page, kita simpan. Ini juga akan berubah. Oke, sekarang kita lanjut untuk buat CRUD-nya ya. Kita hubungkan yang tadi ya. Ini API kita ke database, sehingga nanti data yang di API ini ditampilkan di Flutter. Sekarang kita fokus di bagian homepage. Di sini kita kasih body. Nanti dulu bodinya, atau kita buat aja dulu ya. Body kita buat dulu aja teks ya, biar kelihatan ada bodinya. Kita buat body, kita simpan ini ya, body. Nah, itu. Sekarang kita buat di sini, kita buat sebuah list ini ya. Kita buat namanya data. Kita kosongin dulu seperti ini. Oke. Kalau sudah, buat sebuah future ya. Kita buat namanya get data. Seperti ini. Oke. Buat function ya ini ya. Future get data. Di sini kita buat aja pakai threads error ya. Nah, ini kita format dulu biar rapi. Sudah, di sininya kita buat perintah sebuah final, kita buat respon sama dengan await. Artinya kita menunggu ya sampai prosesnya nanti selesai ketika ini ya, Flutter-nya terkoneksi ke API-nya. Jadi di sini await http. Belum ada ya. Kembali dulu. Kita lihat. Ini kita kopikan ininya dulu. Kita import ini, kita salin. Kita buat di sini. Kita paste.
Oke, sudah. Karena ini ini http dot get. Nah, ini uri.vars. Ini kita titik koma dulu ujungnya. Kita kasih URL-nya, alamatnya. Nah, ini IP-nya. Tapi tidak boleh pakai localhost. Kita lihat dulu IP-nya. Caranya kita buka cmd IP config. Enter, kita lihat IP-nya. IP-nya ini ya. Karena saya terkoneksi melalui WiFi 192.168.100.103. Berarti ini kita kopikan dulu. Salin, kita masukkan kemari. Oke, localhostnya kita ganti jadi IP-nya tadi 192.168.100.103. bener nggak ya? 192.168.100.103 103. Coba kita tes dulu. Ini kita copy, kita buka di sini, tambah tab baru, kita enter. Oh, salah ini ya, 6068. Oke, aman ya. Jadi sini ganti tadi bukan 60 tapi 68. Oke, sudah. Sudah selesai. Await ini masih error di sini. Await berarti butuh asinkronus. Di sini pakai async. Format dokumen sudah. Baru di sini kita buat if respond dot status code sama dengan 200. Artinya 200 itu kalau berhasil ya. Karena nanti ketika ini tadi dipanggil, alamat ini dipanggil, dia akan memberikan respon ini. Berarti ketika memberikan responnya sesuai dengan ini, berarti code-nya adalah 200. Maka kita buat sebuah final. Kita buat dalam bentuk data, variabel data ya, JSON decode. Kita decode karena tadi di sini kita encode. Di encode baru di decode lagi biar nanti datanya ini bisa ditampilkan di sini di platternya. Apa yang di JSON decode-nya itu adalah respond.body. Nah, jangan lupa ini titik koma. Kemudian ini kan datanya ini kita masukkan ke dalam data yang ini. Nah, ini kan data nggak pakai underscore, ini pakai underscore, ini nggak pakai underscore. Atau kita buat aja list ya. Ini kita buat aja list data. Nah, yang ininya data biar nggak sama. Kalau sudah kita set state. Nah, fungsi set state ini akan merubah. Ini awalnya kosong. Ketika dia nanti datanya ada, ini akan dimasukkan kemari. Nah, caranya gimana? Kita buat aja list data sama dengan data. Nah, kita pindahkan. Oke. Jadi data yang ada di sini tadi dipindahkan ke mari. Format dokumen. Sudah, kalau sudah ini thread errornya ini kita print aja ya. Print errornya apa nanti. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita buat di sini init state. Nah, init state ini dijalankan ketika nanti page ini pertama kali dibuka. Nah, jadi ketika pertama kali dibuka dia akan menjalankan ini. Nah, ini berarti di sininya. Ini kita hapus aja. Kita buat get data. Nah, seperti ini. Dia akan memanggil yang namanya function get data.
Sudah. Sekarang coba ini, ketika sudah kita print coba ya. Kita print list data. Ada nggak isinya? Kita simpan. Kita restart dulu. Ini kita minimize saja. Get data null. Get data. Oke. Coba ini kita print dulu. Kita print respon body. Apa ini hasilnya? Di koma, kita simpan. Kita restart. Nol. Oh, ini muncul ya. Nah, ini dia. Oke, awalnya 0 baru muncul datanya ini. Udah ya? Ada kan? Oke, kalau sudah muncul, ini kita kasih tanda gini aja. Kita ganti yang di bodinya. Nah, di bodinya itu kita ganti jadi list view. List view builder. Nah, ini. Ya, item buildernya ini kita pilih yang ini. Oke. Kita format dokumen dulu biar rapi. Ini ya, konteks index. Kita return sebuah sebuah kartu. Stylenya kita buat list style. Nah, ini list style ini ada yang namanya title. Titelnya kita kasih widget text. Nah, seperti ini. Kita ginikan aja dulu. Kita sudah, ini kita enter dulu. Kemudian ini kita kasih koma dulu. Kita format dokumen dulu. Oh, ini titik koma ya. Oke, format dokumen sudah. Di sini ada namanya item account. Nah, berapa jumlahnya? Kita buat dulu aja yang belum datanya ya, 10 ya. Kita simpan dulu. Nah, ini ada 10. Tapi ini kan belum yang dari database. Nah, ini. Ini kalau penggunaan daripada list view builder. Nah, sekarang kita ganti item account-nya ini dari mana? Ini dari get data dot bukan bukan get data tapi list data ya. List data dot line. Nah, panjangnya berapa? Kita simpan. Ada 2 ya. Karena datanya kan 2. Kita refresh lagi dulu. Nanti kita restart lagi, kita cek complete 2 ya, karena tadi kan di API-nya 2. Nah, berarti sudah. Cuman kan di sini kan Amar, kemudian Atika, di sini kan masih data nih, karena di sini belum kita tentukan tadi namanya ya. Sudah. Nah, sekarang di sini kita diapain dulu biar datanya itu yang sesuai yang tampil di sini. Nah, ini kita hapus aja dulu ini. Kita buat
list content index. Oke, berarti ini list data index, ya kan? Baru judulnya apa tadi? Nah, nama contohnya. Kita simpan. Nah, ini Amar Antika. Langsung ya berubah ya. List data Amar Antika. Nah, di sini juga ada yang namanya subtitle. Sama aja kita buat widget text. Kita kasih list data index. Kemudian nama filenya apa? Kita buat tadi alamat. Kita simpan. Nah, ini Medan. Nah, di bawahnya dia. Ini kan? Nah, indeks ini ada di sini, diambil dari indeks. Nah, nama. Nah, ini. Karena dia kan dalam bentuk apa ya? Ini array ya. Nah, ini ada ID 1, listnya ini, namanya ini. Nah, ini dia. Jadi ini yang kita panggil di sini. Nah, ini kita minus lagi. Oke, sudah ya. Sudah muncul nih datanya. Amar Antika. Coba kalau kita tambah lagi datanya di sini. Kita insert lagi. Kita buat 2003, nama Kiki, alamat Medan. Coba. Satu data aja. Kita go. Kita di sini. Ini kita restart. Muncul ya. Kita restart lagi. Tapi ketika di restart hilang ya. Nah, gimana caranya kalau kita buat loadingnya ya? Di sini berarti harus kita tambahin bolehan, kita buat is loading sama dengan true. Oke, nilainya true pertama kali. Format dokumen. Jadi ketika dia panggil ini nilainya true. Set state true. Ketika sudah ada ini, kita rubah lagi nilainya is loading. Is loading nilainya jadi false. Oke. Lalu di sini, jadi ketika pertama kali dijalankan nilainya true. Ketika nanti datanya sudah diambil nilainya jadi false. Berarti di sini kita rubah. Nah, ini. Kita buat is loading. Jika dia true, ya kan, maka kita buat circular. Kita buat ini dulu. Kita buat center, pakai stylenya adalah circular progress indicator. Nah, baru jika tidak, maka akan menampilkan list view. Kita format dokumen dulu. Nah, ini. Jika loadingnya true, dia akan menampilkan circular progress indicator. Jika tidak, dia akan menampilkan datanya. Nah, ini coba kita restart. Nah, ini ya kan, muter dia. Tapi kok dianya tetap ya. Coba kita restart lagi. Udah ya. Sudah ini. Kita restart, coba ulang lagi.
kita restart, kita lihat progresnya ya. Atau kita hot reload ya. Biar ada kelihatan. Biar kelihatan, kita stop dulu. Kita jalankan ulang ya. Run without debugging. Kita tunggu. Tapi kita sudah berhasil menampilkan datanya. Hanya seperti ini aja. Kita buat sebuah fungsi ya. Tapi kita buat IP-nya dulu ya dari PHP. Jadi nanti dipanggil ketika programnya pertama kali dijalankan ya. Ini kemudian nanti ditampilkan di sini. Oke, kita lihat dulu, ini sudah dibuild ya ke APK, lagi proses install ke emulatornya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini udah jalan, kita tunggu. Nah, ini loading, dia tampil datanya. Nah, itu dia. Jadi ketika loading, habis dulu datanya tampil. Kalau di restart lagi, nah itu dia ya. Jadi datanya sudah tampil nih sesuai dengan yang ada di database kita ini ya. Loading, nah langsung tampil. Jadi ketika dia manggil datanya ini, nah ini kan await, kita panggil, ditunggu, sambil nunggu ini akan loading. Ketika sudah selesai, dia akan menampilkan datanya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini, yaitu CRUD Flutter dengan PHP dan MySQL. Sampai ketemu di part berikutnya ya, karena masih banyak part yang lain lagi. Ini karena masih read, mungkin di pertemuan berikutnya kita akan di create ya, menambah data dan yang lainnya ya. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa like, subscribe, komen, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami.